Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Mahdalena SPDI, guru PAI pada UPT SMPN Benteng Utara nomor 4 Kepulauan Selayar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program Studi Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2024 dengan NIM 41240199000262. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi makna salat dan zikir pada kelas 7 UPT SMPN Benteng Utara nomor 4 Kepulauan Selayar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPT SMP Negeri 4 Kepulauan Selayar. SMP ini terletak di Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar. Visi dari SMP Negeri 4 Kepulauan Selayar yaitu terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berprestasi, cerdas, kreatif, inovatif, berlandaskan iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ibu absen dulu ya. Coba dengarkan namanya. Andi Suhardiman, Hadir, Bu. Arfian Nasri, Hadir, Bu. Arif Rahmatullah, Hadir, Bu. Aziza Mulki Saila, Hadir, Bu. Muhammad Farel, Hadir, Bu. Nur Padilla Pratiwi, Pak Ulia Rahmifa Arini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tadarus bersama. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan membaca surah Al-Ankabut ayat 45 sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa? Yaitu tentang makna sholat dan zikir. Ya, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Cari surah Al-Ankabut ayat 45. Sudah didapat semua? Sudah. Oke. Ya, silahkan dimulai membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma uhiya ilaika minal kitabi
sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat yang kita baca pada hari ini yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 itu sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu makna sholat dan zikir. Nah, sebelumnya kita akan berpantun karena pantun ini ada kaitannya juga dengan materi. Jadi kalau misalnya ibu mengucapkan pantun, kalian balas ya? Iya. Bisa? Oke. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih tenang, salat lima waktu jangan terlewat. Oke. Ke Semeru pergi berkemah, membuat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah mencari perbuatan tercela. Profil pelajar Pancasila yang akan kita dapatkan dari mempelajari makna zikir dan sholat. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, bergotong royong. Pada pembelajaran kali ini, pemahaman bermakna yang akan kalian dapatkan yang pertama adalah sholat dan zikir adalah ibadah yang menjaga kita dari perbuatan buruk. Kemudian yang kedua, konsistensi dalam melaksanakan sholat dan zikir membantu dalam pengendalian diri. Kemudian yang ketiga, sholat bukan hanya diwajibkan, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sarana mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang keempat, apa? Zikir membantu dalam menjaga kesadaran dan keberadaan Allah. Sebelumnya ibu akan memberikan pertanyaan tentang materi makna sholat dan zikir. Yang pertama, kalau ada yang tahu pertanyaannya ibu, silakan diangkat tangan ya. Yang pertama, apakah sholat dan zikir itu mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, karena orang yang salat akan lebih dekat kepada Allah sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang Allah larang. Perbuatan keji dan mungkar termasuk dalam perbuatan yang Allah larang kepada umat manusia. Orang yang rajin sholat dan masih suka bermaksiat, ada yang salah dengan sholatnya yang lakukannya. Ya, kasih tepuk tangan dulu teman. Kita lanjut di pertanyaan kedua. Mengapa orang yang rajin melaksanakan sholat tetapi dia masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Karena sholat yang belum dibarengi dengan amal soleh lainnya selain sholat. Islam juga mengajarkan umatnya untuk melakukan amal soleh seperti bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dan menjauhi sifat tercela. Jika seseorang hanya sholat tetapi tidak memperbaiki perbuatan sehari-harinya, maka ia akan sulit berubah. Kurangnya kesadaran dan muhasabah diri. Sebagian orang tidak menyadari kesalahan yang mereka lakukan atau tidak mau mengintrospeksi diri. Padahal muhasabah atau introspeksi diri sangat penting untuk memperbaiki akhlak dan ibadah. Ya, terima kasih dulu. Pertanyaan yang ketiga, kalau ada yang
mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Mengenai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Nah, di dalam video ini akan tertera tentang materi yang akan kita bahas. Ibu harap anak-anakku sekalian dapat menyimak dengan baik video yang akan ditayangkan, karena kenapa? Sebentar itu kita akan melaksanakan diskusi. Jadi sebentar itu kita akan membagi ke dalam 4 kelompok. Jadi sini, oke. Silakan disimak baik-baik di videonya. Salat 5 waktu. Ibu, Dodo berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Bu. Iya. Setelah videonya tadi disimak, Ibu akan membagikan LKPD. Tugas anak-anakku adalah menjawab apa soal yang ada dalam LKPD sesuai dengan apa yang kalian simak tadi dalam video ya. Ya, sekarang silakan dibentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ibu bagi LKPD-nya. Kelompoknya dengan nama kelompoknya. Nah, tugasnya kalian di sini apa? Di situ kan ada kolomnya, ada 2 kolom, ada kolom pertanyaan dengan jawaban sementara. Jadi tugas kalian dalam LKPD itu adalah membuat 3 pertanyaan, kemudian langsung diberi jawabannya sesuai dengan video tadi. Misalnya di dalam video tadi saya menemukan sesuatu materi tentang ini. Apa pertanyaannya kira-kira? Paham? Ya, oke. Ya, silakan dikerjakan.
sholat adalah yang agama yang merupakan pilihan dengan bagian Islam yang wajib dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Itulah tanggapan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanggapan yang sangat bagus ya dari kelompok 2. Jadi semua kelompok sudah paham? Paham. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Karena kelompok 1 sudah selesai memaparkan. Siapa lagi yang bisa memaparkan? Dari kelompok berapa yang siap? Kelompok? 4. Kelompok siapa berapa yang siap lagi? Ya, silakan kelompok 4. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mengumumkan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan jawab spontan. Oke. 1. Mengapa kita harus sholat? Agar dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. 2. Berapa jumlah sholat wajib? Jawaban 2. Jumlah sholat wajib ada 5 waktu. 3. Berapa jumlah rakaat kalau sholat maghrib? Jawaban subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, dan isya 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ketika kita sholat. Ganjaran dari kelompok 3 yaitu menunjukkan ketika tidak sholat, ganjaran apa yang didapatkan dalam ajaran Islam meninggalkan sholat dapat. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pemaparan dari kelompok 2. Silakan dari kelompok berapa yang ingin menanggapi? Oke, silakan kelompok 1. Oke, masih ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang sudah jadi ketika tidak melaksanakan sholat. Menurut kami mereka, karena sholat adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban utama bagi
Oke, itulah tadi tanggapan dari kelompok 3 mengenai apa yang terjadi ketika kita tidak melaksanakan sholat. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Oke, kita beri dulu ke kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Silakan dipaparkan materinya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengapa kita harus melaksanakan salat dan zikir agar terhindar dari perbuatan keji dan murka. Pujikan diri Allah. Setelah kita selesai melaksanakan diskusi, semuanya sudah memaparkan materi dengan baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk semua masing-masing kelompok. Pemahaman lagi tentang materi ini, yang pertama yaitu apa amalan pertama yang dihisab di hari akhir nanti? Amal perbuatan apa yang akan pertama dihisab? Yaitu tentang sholat kita. Kenapa sholat kita? Kita begini, sebagai umat muslim, kita itu memiliki agama. Agama kita itu agama apa? Agama Islam. Nah, agama kita ini, kita sebagai umat muslim, kalau agama kita itu dihiaskan dengan sebuah bangunan sama dengan ruangan ini, kalau tidak ada fondasinya, tidak ada tiangnya, maka bangunan ini tidak akan berdiri dengan utuh, kokoh, dengan utuh. Jadi syaratnya ketika kita memilih agama Islam itu sebagai agama yang akan kita percayai, kita itu harus melaksanakan yang namanya sholat. Nah, sholat itu adalah tiangnya kita melaksanakan sholat. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang materinya, sampai di rumah kita harus mempraktekkannya. Jangan sampai di KTP tak disanya yang Islam, tetapi kita tidak melaksanakan sholat. Iya, jadi kita itu harus membentengi diri kita dengan sholat. Tidak usah pacaran. Kenapa mesti pacaran? Pacaran itu sampai di sana nanti kita pegang-pegangan makinah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu kalian menangis, apalagi yang cewek, jadi tidak usah pacaran. Nah, jadi ajaran yang paling betul itu adalah Islam. Dengan sholat kita, karena ketika kita khusyuk dengan sholat kita, yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang harus disembah. Kita sholat itu membuat pikiran kita menjadi tenang. Untuk merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, sejauh mana kepahaman kalian, anak-anak sekalian, tentang materi yang Ibu berikan, Ibu akan membagikan sticky note. Ya? Ya. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa kesan kalian pada materi ini? Apa kesannya kalian? Kesan-kesan apa yang kalian dapatkan selama Ibu memberikan materi tentang makna zikir dan sholat? Ya, silakan dijawab. Oke, pertanyaan yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Pertanyaannya, materi apa yang sudah kalian pahami? Dari materi yang Ibu paparkan tadi, yang mana menurut kalian yang paling kalian mengerti dan kalian pahami? Ya, silakan dijawab.
bagian mana yang belum kalian pahami? Tadi kan yang kalian pahami, sekarang bagian yang belum kalian pahami. Terus yang keempat, yang terakhir, menurut kalian masih adakah kesulitan dalam melaksanakan sholat dan zikir? Masih adakah kesulitan dalam melaksanakan sholat dan zikir? Oke, silakan dijawab. Kalau sudah, sebentar silakan ditempelkan di depan. Nah, oke. Jangan lama untuk menjawab. Oke, yang sudah silakan ditempel di depan. Ibu akan bacakan ya. Dari hasil refleksi ini, Ibu akan bacakan jawaban kalian di sini sudah ditempel dan Ibu akan bacakan. Yang pertama, apa kesan kalian tentang materi ini? Jawabannya sangat puas dengan penjelasan yang Ibu berikan. Kemudian materi apa yang sudah kalian pahami? Materi yang sudah dipahami tentang sholat. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Katanya yang dia pahami itu tentang materi sholat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian bagian mana yang belum dipahami? Oh, ini dia masih belum memahami tentang pelaksanaan sholat. Kemudian bagian zikir, tentang ganjaran sholat. Nah, oke. Jadi anak-anak sekalian masih yang belum dipahami itu ya bagaimana tata cara sholatnya yang bagaimana, kemudian ganjaran apa yang didapatkan ketika kita tidak melaksanakan sholat ya. Terima kasih atas refleksinya hari ini. Kita beri aplaus dulu di kesempatan. Setelah kita mempelajari pembelajaran materi kita pada pagi hari ini tentang materi sholat dan zikir, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu makna sholat dan zikir itu tercantum dalam Al-Quran ayat 45 surah apa tadi? Surah Al-Ankabut, yang artinya kita disuruh untuk diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Untuk minggu depan itu karena minggu depan kita akan melaksanakan mempraktekkan yang namanya sholat, karena hari ini kita sudah mendapatkan materinya, kita sudah tahu tata caranya. Nah, minggu depan kita itu akan langsung mempraktekkan ya. Jadi karena materinya sudah selesai dan kalian sudah dapat memahami dengan baik, marilah kita